Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan dan ini untuk akhir Maret 2021. Lalu untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi memang kalian yang belum tahu ya. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, Cancer. Kita lihat oracle-nya. Ada I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my faith in the love of the universe. Lalu ada when I cultivate a spiritual connection, I can trust the universe no matter what. I don't have to fear my fear, I can use it as a way to get closer to love. Dan di the bottom of the day ada I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. Oke, ini untuk main energi kamu Cancer, dan aku bisa bilang di Maret ini terutama ya, walaupun kita fokusnya untuk akhir Maret, tapi aku ngeliat udah dari awal Maret ini kau memang ngerasa ada ketakutan di sini ya. Ada ketakutan di mana perjalanan hidup kamu ini gak akan berakhir baik ya. Perjalanan hidup kamu gak akan menyenangkan ya. Aku ngerasain ada energi seseorang yang lelah sekali, ingin menangis ya, capek. Seseorang yang udah mencoba untuk menguatkan dirinya, namun ini seperti ini udah batasnya aku loh, dan mau sampai kapan kok kayak gini terus ya. Aku ngerasain ada energi seseorang yang udah menangis mungkin ya, mungkin ada beberapa hari ini atau bakal menangis, yang seperti lost, gak connect dengan diri dia sendiri ya. Aku harus gimana, rasanya kayak aku udah berusaha sebaik-baiknya, menjadi orang yang sebaik-baiknya, dan aku udah berdoa membantu orang lain, tapi kenapa kok seperti Tuhan jauh dari aku, semesta jauh dari aku? Apa salahnya aku? Kenapa keadaan ini kok justru membuat aku down, sedih ya? Aku ngerasain memang ada energi sepertinya faith kamu itu mulai turun ya, iman kamu mulai kayak nggak percaya ya, nggak yakin dengan semesta karena ada ketakutan itu tadi. Kita lihat love oracle-nya ya. Soulmate, wow, soul connection, partnership agreement, soul contract, engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Wow, ini aku ngeliat memang lebih ke relationship kamu dengan
pasangan ataupun orang yang kamu tuju ya. Kesedihan ini karena aku ngeliat hal yang kamu tunggu-tunggu gak datang. Ini kayak kepastian atau seperti ke orang yang sayang sama aku, cinta sama aku kok seperti nggak ada ya, ataupun kamu udah tahu dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, kok dia nggak memberikan sesuatu hal yang fix, real gitu ya, maksudnya yang nyata. Kalau dia ingin suatu komitmen, dan aku ngeliat ini terjadi karena kamu seperti jatuh cinta lagi ya, entah kamu memang jatuh cinta dengan orang yang sama ya, ataupun kamu bakal jatuh cinta dengan orang yang baru yang membuat kamu ngerasa dia adalah soulmate-nya kamu ya. See, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplift friendship. Karena aku ngelihat bagi kalian yang memang udah dekat dengan orang ini, mungkin kalian dalam posisi berteman saat ini, tapi kok dia kayak nggak ngasih lampu hijau ya, ataupun dia kayak kok dia ini mau apa enggak sih, kayak kamu diberikan sinyal atau kode yang kayak orang ini maunya apa sih, kok nggak jelas gitu loh. Jadi itu yang aku lihat ya. Sih ada addiction di sini, aku ngeliat memang kamu ataupun siapa ini memang cukup obsesi orangnya ya. Wow, butuh banget apa ya, aku bisa bilang validasi dari orang lain untuk sebuah kejelasan hubungan, walaupun sebenarnya nggak perlu sih, cuman kayak di dalam hati tuh pengen aja gitu loh, kayak ya setidaknya jelas untuk kita berdua lah gitu ya. Kalau sama orang lain nggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku ngerasain itu ya, energi orangnya seperti itu. Di sini ada seseorang yang cukup berat ngejalanin kehampaan. Di sini aku ngerasain seseorang yang kesepian. Sepertinya kamu bisa, ini kamunya sendiri Cancer, karena kita tahu Cancer sendiri memang cukup emosional ya. Ini yang kamu rasakan. Elevation, si insane chemistry, like each other. Kamu mungkin ngerasa kalau memang dia nggak untuk kamu, kenapa kok dia selalu ada dalam hidup kamu, dia selalu kamu pikirkan, kenapa sih selalu tertuju ke dia, dan mungkin dianya juga selalu menuju ke kamu, tapi kok hubungan ini kayak nggak jelas-jelas, mau sampai kapan sih kayak gini, kayak orang capek sampai kepalanya rasanya mau pecah gitu ya. Ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill, transformation. Ini bisa terjadi karena memang kamu baru aja mendapatkan berita yang gak baik di sini ya. Mungkin dia berencana untuk menjauh dari kamu, atau dia secara gak sadar mungkin memberitahu kalau dia udah kayak untuk beberapa tahun ke depan dia gak ada keinginan untuk berkomitmen. Itu yang bikin kamu shocking di sini, shock ya, news bikin loh, terus kita ini apa gitu loh, kayak kok kayak apa sih gitu, kayak ngejelas banget sih gitu ya. Jadi kayak ada seseorang memang berat sekali di sini ya. Kita lihat tarotnya. Aku ngerasain mungkin gak akan resonate untuk semua ya, tapi aku ngerasain seseorang yang cukup stres di sini ya, karena dia ngerasa hubungan ini bakal kedepannya bakal jelas, namun ternyata makin gak jelas gitu ya. Karena mungkin ngerasa mungkin tahun ini bisa jelas nih, entah bertunangan dulu ya, atau setidaknya pastilah antara kalian berdua, ternyata wow malah Ace of Pentacles,
Ace of Swords, wow, Ace, dan Seven of Cups. Ace seperti kita tahu adalah, kalau kita di bahasa Indonesia, adalah kartu as, ya. Jadi kartu as memang kartu yang bagus. Itu juga kartu sebuah permulaan. Jadi aku ngeliat orang yang berurusan dengan kamu atau kamunya sendiri, memang saat ini kalian berdua sama-sama fokus di kerjaan yang memang karir kalian memang sangat pesat. Dan aku ngeliat banyak banget option yang membuat dia memang gak bisa. Aku ngeliat ini optionnya lebih ke arah materi, ya, keuangan. Itu yang membuat dia memang gak bisa memberikan kepastian. Dia gak mau setengah-setengah, ya, dia gak mau gak jelas, ya, dia pengen kalau bisa benar-benar pure, jelas dan fix gitu loh, pasti. Itulah kenapa orang ini gak mau ngambil risiko untuk kayak, iya, kalian harus bertunangan gitu ya, karena dia belum punya jawaban. Jika kalian memang misalnya dekat bertunangan, kalian kapan menikahnya. Jadi itu yang dia pikirkan, dia nggak tahu jawabannya gimana, ya. Dan dia juga nggak mampu untuk mengatakan itu ke kamu, ya. Dan aku ngeliat orang ini kenapa nggak mengatakan itu, karena dia nggak mau. Orang ini sebenarnya sangat ingin, sangat mau bersama kamu, hanya aja dia ngerasa keadaannya belum saatnya. So sorry kalau kamu dengar suara hujan, ya, karena tiba-tiba hujan. Jadi memang dia ngerasa dia apa ya, ada sebuah ego yang ingin dia beri makan di sini. Yaitu ego yang memang tentang materi. Nah, karena aku ngeliat orang ini cukup apa ya, nggak mau dibilang lemah secara materi. Dia juga pengen mampu, dan dia pengen ngasih lihat, ya, kalau dia itu mampu menghidupi kamu, membahagiakan kamu. Dia tahu ini nggak akan mudah untuk kamu terima, so that's why kenapa dia nggak mau membicarakan ini semua. Dan akhirnya cepat atau lambat aku ngeliat kamu tahu, dan akhirnya juga itu membuat dia stres, karena dia tahu kalau kamu tahu, kamu bakal menghindar, kamu bakal menjauh dari dia, ya. Namun dia take the risk, ya, dia ngambil resikonya. Kalau memang kamu pergi jauh dan memilih orang lain, ya sudah gitu loh. Jadi dia mencoba sebaik-baiknya untuk, ya, menang. Mungkin bukan jalannya gitu, walaupun sebenarnya dia pengen, sangat pengen, ya. Orang ini mencoba untuk menyimpan rasanya, ya, dan mencoba untuk seperti nggak tahu tentang apapun yang kamu rasakan. Kenapa, ya, dia sekedar seperti nggak mau ngasih harapan. Tapi sebenarnya ngasih harapan, secara nggak sadar dia ngasih harapan, karena memang dianya sendiri berharap gitu. Orang ini berharap, sangat berharap untuk, ya, kamu menunggu sebenarnya. Tapi dia tahu kamu mampu nggak menunggu selama itu. Dia sebenarnya dalam hati dia tahu kalau kamu mampu untuk menunggu selama itu, ya. Selama apanya dia nggak tahu. Dan orang ini juga sebenarnya aku ngerasa dia ada sedikit rasa ingin menguji kekuatan hati kamu, ketegaran hati kamu dalam menunggu dia, ya, menjadi seseorang yang bisa menjadi seseorang King of Pentacles, ya. Walaupun kalian dalam posisi masing-masing, ya, entah memang kalian memang gak bersama, pisah, atau memang gak ada kejelasan dari awal, ya. Karena memang orang ini menyiapkan sebaik-baiknya hidup dia. Dia punya rasa yang besar sebenarnya. Orang ini peduli dan sebenarnya sayang sekali dengan kamu, cinta malah, ya. Cuman dia membiarkan untuk, dia nggak attach dengan rasa itu. Dia membuat rasa itu kayak nggak terlihat, dan dia tahu kamulah sosok yang mampu untuk menjadi istrinya atau suaminya, ya, maksudnya sebagai
calon yang perfect lah bagi dia, dan dia tahu kalau memang misalnya dia disuruh milih pun ke depannya, dia bakal memilih kamu untuk menua bersama, mempunyai anak, dan dia tahu keluarga dia ataupun keluarga kamu itu menerima satu sama lain gitu, keluarganya saling menerima. Namun memang ada energi yang aku bisa bilang pride-nya di sini kena, egonya kena, ya, dan inner child-nya kena di sini. Seven of Pentacles, ya. Dia ngerasa seperti ada diremehkan, direndahkan di sini, ya. Aku ngerasa mungkin bukan dari kamu, bisa, tapi memang dari orang sekitar, ya. Sepertinya ada orang sekitar yang mengatakan kalau kamu itu pantas dengan orang yang lebih daripada dia, orang yang lebih mampu daripada dia secara keuangan, atau mungkin dari keluarga yang memang berada, ya. Itu kena banget di dia, kena banget pride-nya di sini loh. So itu yang membuat egonya kencang bermain untuk dia. Aku harus bisa, gua harus bisa, ya, setidaknya menjadi nomor satu di keluarga, ya, tulang punggung keluarga. Dan akhirnya dia untuk memilih, aku nggak mau ngerasain apa-apa selain, ya, masalah kerjaan dan kerjaan, ya. Karena orang ini happy, enjoy, dia nggak ngerasakan sakit kalau di dalam pekerjaan. Namun kalau udah masalah rasa, si Two of Swords, serba salah. Last card-nya Two of Swords. Bersama kamu dia ngerasa sakit, tapi tidak bersama kamu justru juga lebih sakit. Itu yang aku bilang tadi, serba salah dianya. Jadi istilahnya kamu itu seperti luka untuk dia, tapi luka yang memang buat dia nyaman, bahagia. Sakit yang justru dia nyaman dan terbiasa akan hal itu. Justru gak ada sakit itu, dia ngerasa gak hidup, ataupun kamu ngerasa gak hidup karena luka itu. Jadi dengan adanya kamu, dia ngerasa dia ini hidup, dan dia ngerasa dia bermakna, ya. Itulah kenapa orang ini nggak bisa make up their feelings. Terkesannya kayak nggak jelas, ya. Sebenarnya bukan nggak jelas, dia jelas sebenarnya. Jelas kalau dia memang belum mampu, namun dia nggak bisa ngambil pilihan. That's it, ya. See, the Chariot, energi kamu sendiri, Cancer di sini. Jadi aku bisa bilang apapun yang kamu rasakan dan kamu pikirkan tentang dia, ya, dalam hati kamu, dia baik, dia buruk, intuisi kamu, dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu, itu adalah ketakutannya kamu, ya. Bukan hal yang patutnya kamu dengerin, ya. So sorry kok aku malah nutup kartunya, ya. Chariotnya tadi mana coba, astaga, ya. Like I said, ya, jangan dengerin ketakutan kamu. Terkadang ketakutan memang bisa memperlihatkan seperti intuisi kamu yang mengatakan itu, ya, tapi sebenarnya enggak. Ini bagian dari ketakutan kamu aja, ya. Aku bilang sih orang ini sayang sama kamu, benar-benar sayang, ya. Dia hanya sedang gak bisa ngehandle sakitnya, kecewanya dia. So itulah yang dia butuhkan, waktu untuk merasa, berpikir, ya, sendiri. Dia butuh space. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
ada dream big, let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding. See, pesan transtal untuk kamu yang resonate ini, kamu mungkin lupa dengan semua kesuksesan yang udah kamu gapai sampai saat ini. Kamu mampu keluar dari kesakitan, kamu mampu keluar dari kekecewaan, ya itu udah luar biasa banget. Kamu lupa akan semua hal itu karena sebuah hal kecil aja yang buat kamu sedih, ya. Kamu harus ingat sampai saat ini betapa banyak kesuksesan yang udah kamu gapai, entah dalam karir dan percintaan. Jangan lupakan itu semua, ya. Dan ini memang waktunya untuk kamu berubah dalam artian menyadari kalau di dalam diri kamu masih ada hal yang perlu untuk di fix, ya, masih ada ketakutan yang masih sering muncul, ya. Dan aku ngelihat keuangan kamu akan membaik, ya, mungkin perlahan. Di Maret ini mungkin bukan keadaan yang baik, perlahan-perlahan bakal membaik. Di sini aku ngelihat, ya, walaupun berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, yang pastinya ini semua terjadi untuk kamu benar-benar melihat dengan jelas, ya. Apapun itu, hal yang baik memang pasti terjadi. Begitu juga hal buruk, seburuk-buruknya apapun itu pasti akan terjadi. Karena memang dunia ada dua sisi positif dan negatif. Kalau nggak ada negatif, nggak akan ada positif. Tanpa ada hal buruk di kehidupan kita nggak akan pernah bisa membandingkannya dengan hal yang baik. Jadi saat ini kamu merasakan ini semua, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini membantu kamu untuk mengingat semua hal yang memang udah luar biasa kamu gapai sampai saat ini. Okay, Cancer, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini, ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa baik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan, ya. Bye.